Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengikuti materi kita di video kali ini ya. Oke, di video kali ini kembali lagi di materi algoritma pemrograman, yaitu melanjutkan sebuah materi yaitu mengenai list ya. Oke, kita lanjut. Apa itu list ya? List merupakan sebuah wadah variabel yang berisi kumpulan nilai atau data, atau disebut dengan daftar. Nah, jadi mungkin untuk gambarannya buat teman-teman semua, list itu ya seperti artinya dalam segi bahasa ya, yaitu adalah daftar gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki memiliki sebuah variabel ya, beberapa nilai di dalamnya gitu, diurutkan. Misalkan kita punya sebuah variabel buah-buahan misalkan. Oke, dalam variabel buah-buahan ini berisi nilai jeruk, anggur, kemudian apel dan lain sebagainya. Nah, dari buah-buah tersebut itu diurutkan nih. Misalkan apel nomor 1, nomor 2-nya pisang, nomor 3-nya semangka dan lain-lain. Nah, untuk materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah list ini. Kemudian dari kita sudah sedikit nanti setelah mengulik apa itu list ya secara pengertian, kemudian kita akan membuat sebuah list atau daftar ya. Jadi sebuah daftar dalam program memiliki sebuah urutan untuk tiap nilai atau data. Seperti yang sudah dijelaskan barusan ya, komputer akan membaca nilai dimulai dari yang paling atas atau yang ditulis lebih awal. Jadi untuk sebuah urutan itu kita nggak hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya teman-teman, tapi bisa juga dalam bentuk koma ya, misalkan pisang, kemudian koma apel, koma semangka gitu. Untuk yang ditulis paling awal yaitu pisang itu akan dibaca oleh komputer lebih dulu gitu. Nah, di sini isi dari urutan daftar nilai dapat diubah variabelnya atau diubah urutannya. Jadi misalkan di awal teman-teman menyimpan pisang itu di nomor 1, itu nanti dalam program ini teman-teman bisa membuat atau bisa mengubah pisang itu menjadi nomor 2, nomor 3 atau nomor sekian gitu, sesuai yang teman-teman butuhkan atau inginkan gitu ya. Dapat diubah variabelnya seperti apa? Misalkan dalam kita akan membuat sebuah salad gitu ya, salad buah. Pertama kita punya contoh buah tadi pisang, apel, dan semangka. Ternyata semangka kita berubah pikiran nih, kita nggak mau pakai semangka tapi gantinya kita pakai pir misalkan. Jadi semangka ini bisa nilai semangka ini bisa kita ubah dengan nilai pir begitu. Untuk urutannya sendiri atau ada poin penting ya dari membuat list adalah yang pertama, menghitung urutan nilai dari 0 bukan dari 1 di semua bahasa pemrograman kecuali Scratch. Maksudnya apa? Nanti setelah praktek kita akan menemukan ya bagaimana contoh atau maksud dari kalimat ini. Itu yang intinya adalah, jadi dalam sebuah list biasanya kita kalau menulis list itu dimulai dari nomor 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya ya. Tapi kalau di program ini itu kita diurutkan dari 0 begitu. Jadi nomor awalnya itu bukan 1 tapi melainkan 0 begitu. Kecuali di Scratch ya, karena Scratch adalah latihan pemrograman yang paling dasar, makanya dia dimulai dari 1. Sedangkan untuk dari bahasa pemrograman lain, salah satunya adalah Python gitu, dia dimulai dari 0. Oke, dan mungkin setelah membuat list ada yang perlu kita lakukan, yaitu adalah mengecek isi elemen yang terdapat dalam list. Nah, ini juga nanti akan kita bongkar, kita jelaskan di praktik langsung ya saat membuat program. Oke, mungkin untuk gambarannya kita memiliki daftar, misalkan ada 50 item 50 item untuk menyiapkan atau melaksanakan sebuah acara ya. Nah,
kita mau ngecek nih apakah di dalam sebuah list itu, sebuah daftar itu terdapat barang yang kita cari. Itu juga nanti dalam program perlu kita lakukan ya, perlu kita cek begitu. Oke, kemudian nanti setelah penjelasan dan praktik begitu, kita akan melakukan latihan ya, activity di sini. Nanti mungkin kita akan coba dulu. Yang pertama ini di sini ada, kita disuruh untuk membuat list yang berisi nama buah-buahan. Kemudian kita diminta untuk menanyakan audiens tentang buah apa yang mereka cari. Kemudian kita dari jawaban yang audiens berikan itu kita cek apakah buah yang dia inginkan itu ada di dalam list kita gitu. Nanti kita perlu membuat programnya di flowchart, Scratch, dan juga Python. Oke, mungkin setelah ini kita langsung mulai aja ke pembahasan di program Scratch ya. Oke, kita sudah masuk ke Scratch-nya ya. Di sini ada beberapa perintah nih yang bakal kita gunakan nanti ya. Gunakan untuk membuat list begitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita diawali dengan perintah ini ya, ketika bendera hijau atau run diklik begitu. Kemudian apa yang kita lakukan gitu. Pertama mungkin kita bisa mengisi ini ya, adding gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke sebuah listnya, kita untuk membuat list kita bisa diklik di variabel sini ya. Nah, sama seperti variabel, jika kita akan membuat variabel maka perlu kita klik di make variable. Sedangkan untuk list ya, kita bisa klik di sini make it list. Misalkan di sini kita namai buah atau buah-buahan ya. Oke, seperti ini. Itu bisa kita juga contohkan di sini tadi ada grocer ya. Jadi list yang sudah kita buat di sini itu juga bisa dimunculkan di sini ya teman-teman ya, di sebelah kanan ini. Nah, seperti apa fungsinya begitu, kita aku akan coba contohin ya. Pertama kita bisa ngasih dulu yang ada di grocer ini. Misalkan pertama ada telur. Oke, seperti ini. Kemudian enter untuk menambah barang selanjutnya. Kemudian ada tepung. Oke, kemudian ada coklat misalkan, dan juga ada susu ya. Oke, jadi di dalam list grocery ini itu ada beberapa item, beberapa nilai, yaitu ada 4 nilai ya. Itu ada telur, tepung, coklat, dan susu. Oke, di sini untuk menguji dari list ini adalah kita bisa memberikan perintah ini ya, print atau say. Misalkan item 1 contohnya. Lalu kita akan coba, kita abaikan yang ini ya. Kita fokus di sini. Ini fokus di program ini. Itu gini. Oke, kita akan coba running. Di sini muncul telur ya, karena kita di sini meminta untuk print item yang nomor 1. Coba kita print item nomor 4, kemudian running dan muncul susu ya, sesuai dengan urutannya. Kita akan coba untuk mengisi di luar nomor ini, misalkan 5. Running, jadi tidak akan memunculkan apa-apa ya, karena di dalam program ini itu tidak ada item nomor 5 gitu. Nah, apakah bisa menambah variabel atau nilai yang ada di sini? Oke, itu bisa ya. Itu dengan memberikan add thing to browser. Gini. Kita simpan di atas ini. Nah, apa yang akan kita isikan ke grosir, misalkan add setelah susu mungkin kita akan coba air to grosir.
dari sini akan kita tetap di nomor 5 ya. Oke, mungkin aku kasih ada jeda dulu di sini. Oke, kita coba running. Nah, yang pertama tadi ya, kita lihat yang pertama si program tadi itu akan membaca ini, menambahkan air ke dalam grosir, yaitu poin nomor 5. Kemudian setelah jeda 1 detik print item nomor 5 dari grosir, yaitu air ya. Tadi kan sebelumnya jika kita ngeprint yang nomor 5 itu belum ada yang muncul ya, tapi setelah kita menambahkan di grosir, maka di sini bisa muncul yang nomor 5 itu air ya, karena kita sudah menambahkan nilai yang baru itu. Oke, apakah tadi di penjelasan itu kita bisa mengubah item nih, gitu, mengubah item yang ada di dalam list gitu. Kita bisa gunakan perintah ini. Oke. Sorry. Ini. Sorry. Nah, mungkin kita akan coba replace nomor 2 ya. Yang tepung ini kita akan ganti dengan gula misalkan. Oke. Kemudian kita say nomor 2-nya. Kan jika program seperti ini, jika kita meminta untuk print nomor 2, maka yang muncul seharusnya adalah tepung. Nah, jika kita berikan perintah replace ini, apa yang terjadi? Tentu akan terganti ya. Oke, kita coba klik. Di sini langsung terganti menjadi gula. Kemudian setelah 1 detik jeda, kemudian ngeprint item 2 dari grosir itu gula tadi ya. Kita memasukkan nilai gula di sini. Oke. Dan untuk list sendiri ini juga bisa kita seperti membuat perbandingan seperti ini ya. Nah, ini nanti fungsinya adalah sama seperti program if else begini. Oke. Nah, selain itu juga kita bisa menghitung nih ada berapa nilai atau ada berapa yang list ya, ada berapa variabel yang ada di dalam list gitu, dengan memberikan perintah ini. Nah, ini length of grosir. Kita klik di sini. Ini kita seperti ini aja, langsung kita coba running ya. Kita yang pertama di sini mengganti nomor 2 dengan gula, kemudian jeda, kemudian kita akan mencetak hasil dari ada berapa sih panjang dari grosir, yaitu ada 5 ya di sini, sesuai dengan list yang ada sesuai dengan nilai yang ada di list di sini. Nah, di dalam list ini kita juga bisa menghapus semua variabel yang ada di dalam, kemudian menambahkannya satu persatu ya. Kita akan coba nih, aku akan contohin. Pertama, untuk menghapus variabel yang ada itu bisa kita beri delete all seperti ini. Kita coba running. Nah, sudah 0 ya. Kemudian kita bisa berikan di sini. Karena ini akan lebih dari 1, aku coba copy paste ya. Oke, seperti ini cukup. Sama sini kita add di sini, ya, di sini ya. Oke. Yang pertama kita ada air boleh, kemudian garam, oke, kemudian gula, dan juga dengan air, gula, garam, dan juga coklat contoh. Oke, seperti ini. Ini kita ganti susu. Oke, seperti ini. Apa yang terjadi gitu, dengan program seperti ini? Mungkin terakhir kita akan tambahin ini ya, untuk ngeprint ada berapa variabel yang sudah kita tambahkan ke dalam list. Oke, kita akan coba running. Kita
pertama ada air, susu, gula, coklat ya, ada 4 ya sesuai dengan ini. Kemudian dia akan mencetak jumlah panjang yang ada di grosir, itu ada 4 ya. Oke, kenapa perlu kita delete di sini? Biasanya untuk kita agar kita mulai program dari awal gitu, itu kita perlu mereset semua ya. Delete di sini kita simpan paling atas agar mereset variabel-variabel yang ada di bawahnya gitu. Oke, mungkin setelah ini kita akan lanjut masuk ke dalam Replit ya, ke dalam program Python. Kita sudah ada di program Pythonnya ya. Di sini sudah ada beberapa program, tapi di sini tidak ada yang bisa dijalankan ya, karena semua diberikan tanda pagar di depan sini ya. Kenapa saya berikan ini? Karena agar program tidak bisa dijalankan begitu, namun masih bisa kita pakai untuk pembelajaran. Oke, yang pertama mungkin sama seperti Scratch ya, kita memberikan list grosir di sini. Sama, kita di sini punya sebuah list grosir yang berisi telur, tepung, dan coklat. Kemudian kita akan coba print isi dari grosir ya. Kita coba. Nah, di sini sudah terprint ya. Isi dari grosir list itu adalah telur, tepung, dan juga coklat. Oke. Nah, sama seperti di Scratch, kita juga membutuhkan panjang dari grosir list ini, isinya ada berapa gitu. Oke, kita akan coba di sini bawahnya ini. Oke, kemudian kita running ya. Dari grosir list tadi berisi telur, tepung, coklat, dan juga ada jumlahnya itu ada sebanyak 3 nilai. Oke. Oke, selain itu kita juga akan coba memunculkan salah satu nilai yang ada di grosir list ini. Oke, selain itu di sini kita punya perintahnya, print grosir list -1. Apa yang diminta di sini? Kita akan coba running. Di sini pertama ada telur, tepung, dan coklat. Itu di sini adalah perintah dari ini ya, grosir list. Kemudian print grosir list 1 di sini yaitu tepung ya. Padahal kita lihat jika ikut urutan, ini pada urutan nomor 1, ini urutan nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, balik lagi seperti teori yang sudah dijelaskan di awal, bahwa program itu memulai hitungannya itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Kemudian di sini karena kita di sini meminta 1, yang muncul adalah tepung. Jika kita ingin mengeluarkan atau mencetak telur, maka yang kita lakukan adalah mengisi nilai 0 di sini ya. Oke, kita akan coba. Di sini kita matikan dulu aja. Kemudian di sini kita jadikan nilai 0. Kita coba running. Nah, yang muncul adalah telur ya. Karena ini adalah urutan yang paling awal, itu dimulai dari 0 gitu. Oke, sama seperti di Scratch ya. Sama seperti di Scratch, kita juga bisa mengubah variabel atau nilai yang ada di sebuah list ya. Misalkan di sini kita punya ini grosir list 1 ya. List 1 itu sama dengan air. Kemudian kita akan coba print grosir list 1 ya. Sorry. Apa yang akan terjadi? Kita coba running. Sini muncul air ya teman-teman. Artinya apa? Jika di sini
di program pertama itu kita membuat list atau daftar, yaitu nomor satu adalah tepung ya, ada tepung. Namun kita punya sebuah perintah di sini yang mengganti ya air gitu. Air itu masuk ke dalam variabel nomor satu. Jadi itu menggantikan posisi tepung. Ya, air menggantikan posisi tepung. Kemudian kita diminta untuk mencetak apa yang ada di nomor satu dari grocery list. Kemudian muncullah air seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba mencetak lagi ya list yang ada di sini, nilai yang ada di dalam list itu begini. Kemudian kita tambahkan lagi nih di akhir list itu, kita tambahkan dengan susu ya, begini. Oke, kemudian print grocery list. Tapi ingat ya, kita masih menyalakan perintah yang ini. Kita masih mengaktifkan perintah bahwa air itu akan menjadi variabel nomor satu di dalam list grocery. Begitu, kita akan coba running apa yang terjadi. Nah, sini kita mencetak program paling atas ya. Paling atas yaitu adalah print grocery list. Jadi benar-benar kita akan mencetak apa yang ada di dalam list grocery, yaitu telur, tepung, dan juga coklat. Kemudian program yang kedua selanjutnya yaitu adalah mengisikan variabel air ini ke dalam list grocery yang nomor satu, yaitu menggantikan tepung ya. Kemudian kita diminta untuk print atau mencetak apa yang menjadi list atau variabel nomor satu ya di dalam list grocery, yaitu adalah air. Kemudian apa efek dari program yang ini? Itu dibuktikan dengan program yang ada di nomor 11 ini. Namun selain itu juga ada tambahan program lain, yaitu adalah menambahkan variabel susu atau nilai susu ini ke nilai paling akhir di dalam list grocery. Apa yang terjadi di sini tercetak bahwa tadi telur sama di sini, kemudian air ya. Sini air yang dicetak bukan tepung karena sudah digantikan di program kedua sini. Oke, kemudian setelah ada air itu tetap ada coklat. Kemudian di terakhir ada tambahan susu ya, sesuai dengan perintah yang ada di baris nomor 10 ini. Oke. Kemudian di bawah sini kita punya sebuah program nih, program if else ya, seperti yang sudah ada di materi sebelumnya. Ini. Sini diminta jika tepung ada di dalam grocery list, maka print ada tepung. Oke, kita akan coba ya. Ini begini. Nah, ternyata tidak ada yang berubah nih. Kenapa tidak ada yang berubah? Karena variabel tepung itu sudah tidak ada di dalam list ya. Oke, karena sudah digantikan dengan air. Oke, coba mungkin kita akan coba ganti tepung ini menjadi air begini. Bisa juga air. Oke, begini. Coba running. Nah, ini program yang sama. Nah, yang terakhir muncul ada air ya, karena di dalam list sudah ada air tadi menggantikan posisi tepung, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke tugasnya teman-teman ya. Itu tadi kita diminta untuk membuat sebuah list ya berisi buah-buahan. Kemudian kita diminta untuk menanyakan audiens tentang apa buah yang dia inginkan. Kemudian kita mengecek kembali apakah buah yang dia minta itu ada di dalam list kita gitu. Oke, mungkin kita akan reset dulu di sini dan juga scratch-nya ya. Kita akan mulai dari scratch. Kita akan hapus dulu semuanya ya. Variabelnya juga kita akan hilangkan dulu. Jadi kita diminta untuk flowchart, Scratch, dan juga Python ya.
Oke, untuk pertama ini aku akan coba bantu untuk di scratch ya. Pertama seperti biasa kita siapkan dulu tombol untuk runningnya ini. Oke, kemudian tadi kita akan buat dulu list buah-buahan yang sudah ada ya, buah-buahan. Oke, lalu apa yang kita butuhkan? Ingat, untuk di program pertama kita butuh delete. Nah, ini untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk mereset ketika program sudah selesai dijalankan sampai akhir. Ini perlu kita reset variabelnya atau listnya itu dari awal banget ya. Kemudian kita bisa menambahkan isian dari buah-buahan itu satu persatu ya teman-teman, seperti ini. Oke, pertama ada apel, kemudian ada pisang dan juga strawberry. Oke, nah setelah kita membuat list buah-buahan, oke, di sini nanti kita lihat di sini membuat list dari buah-buahan, kita diminta untuk menanyakan ya, seperti ini. Oke, apa buah yang buah yang kamu mau. Kemudian kita akan isikan jawabannya itu ke dalam variabel atau list buah-buahan ya. Jadi kita akan coba set buah-buahan. Kita akan buat variabel buah-buahan. Buah-buahan kepada jawabannya. Jadi jawaban ini akan masuk ke variabel buah-buahan di sini. Oke, dan di sini ya kita akan coba menggunakan perintah if else ya, begini. Oke, dan kita akan kita punya sama seperti perbandingan kemarin, kita punya perintah di sini ya. Kita akan coba masuk ke sini. Nah, apa sih fungsinya ini gitu? Jadi kan tadi kita sudah menanyakan sebuah buah-buahan ya. Kemudian jawabannya tadi kita simpan di dalam variabel buah-buahan. Gitu. Nah, dari variabel ini kan sudah berisi sebuah nilai tuh dari jawaban tadi. Nah, jawabannya tadi itu kita ambil lah untuk dibandingkan dengan list yang ada. Nah, nanti kita akan coba masukkan di sini buah-buahan. Nah, jadi urutannya ada input, ada jawaban yang masuk ke dalam input yang warna biru ini ya. Kemudian dia akan masuk, jawabannya itu akan masuk ke dalam variabel buah-buahan ya. Kemudian variabel buah-buahan itu dibandingkan dengan list ya, list yang berisi buah-buah yang sudah kita isikan tadi, yaitu apel, pisang, dan juga strawberry. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan coba di sini jika buahnya ada, kita akan coba untuk ya. Kemudian jika tidak ada kita akan memberitahu bahwa kita tidak memiliki buah yang dia minta. Caranya sama, kita beli join seperti ini.
punya jawaban tadi, jawaban atau buah-buahan. Gini. Oke, mungkin programnya seperti ini sudah jadi. Kita akan coba ya, running. Nah, di sini pertama tadi kita di awal itu sebenarnya kita sudah menghapus ini ya, menghapus variabel yang ada. Oke, mungkin untuk biar kelihatan kita berikan jeda seperti biasa ya, karena program itu jalannya cepat sekali. Kita akan beri jeda di sini. Oke, kita coba running. Ini sempat kosong, kemudian terisi listnya sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini ya. Ada 3 buah, situ apel, pisang, dan juga strawberry. Nah, kemudian program menanyakan siapa buah yang kamu mau. Jadi kita akan coba memasukkan buah kiwi misalkan. Nah, apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah saya tidak punya kiwi ya. Jadi program yang ini ya, yang if itu tidak dijalankan ya. Kenapa? Karena variabel yang masuk ke dalam dari jawaban tadi itu yang dibandingkan dengan list itu tidak ada, buahnya tidak ada, makanya dia tidak menjalankan program yang ini, melainkan menjalankan program else, itu memunculkan saya tidak punya buah-buahan. Atau mungkin dengan cara lain, ada dengan cara lain, itu bentuknya seperti ini, dengan if aja ya. Dengan ini apa bedanya ya? Untuk di program if ini kita akan lebih terfokus dengan jawaban tidak ya, jawaban not gitu. Maksudnya apa? Ini akan aku contohin. List contains thing. Dan kita beri buah-buahan juga. Say Oke, ini adalah contoh program yang lain ya, yaitu kita lebih terfokus di buah yang tidak dimiliki, yang tidak kita punyai begitu. Bagaimana sih maksudnya? Jadi dari jawaban tadi kan masuk ke dalam variabel ya. Nah, variabel ini dibandingkan jika jawaban yang dimasukkan gitu, jawaban yang diberikan oleh ini tadi itu tidak sesuai dengan yang ada di list, maka dia akan menjalankan program memunculkan saya tidak punya ya buah yang diminta. Kemudian ada jeda 1 detik, kemudian menghentikan seluruh program. Oke, langsung kita contohin aja kali. Ini sempat hilang ya. Kemudian kita coba masukkan buah durian. Oke, ntar saya tidak punya durian, 1 detik, kemudian program terhenti ya. Berhenti baca, tulisannya menghilang gitu. Kemudian jika kita memasukkan, kita memasukkan buah yang ada di dalam list, misalkan apel. Oke, begini.
maka yang terjadi adalah dia akan langsung skip ya, melewati program yang ini, kemudian langsung lompat ke program yang bawah, yaitu ya. Oke, karena kita punya apel di dalam list kita seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke program Python-nya ya. Oke, kita masuk ke program Python-nya ya. Sama seperti Scratch tadi, kita akan coba memberikan membuat list ya. List buah seperti ini aja ya, agar tidak terlalu panjang. Oke, kemudian yang berisi apel. Jangan lupa untuk selalu memberikan tanda kutip ya. Kemudian ada pisang dan juga strawberry. Oke, kita punya sebuah list buah, itu ada apel, pisang, dan juga strawberry. Oke, kita akan tanyakan fruit sama dengan input apa buah yang Anda suka, kamu mau. Oke, saya lupa memberikan tanda kutip. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian dari jawaban tadi, itu kan masuk ke dalam sebuah variabel, akan berikan program if fruit in buah. Oke. Jadi jika buah ini, fruit ini berada di dalam list buah ya, buah-buahan, maka kita akan print buah tersedia. Nah, jika tidak, else. Jika tidak, kita akan print buah aku atau saya tidak punya plus fruit. Oke, seperti ini. Kita akan coba running. Oke, ada kesalahan di line nomor 6 ya, yaitu kita lupa memberikan tanda titik 2. Ini kita coba running ulang. Nomor 7 saya tidak punya. Oke, di line nomor 7 juga salah ya. Untuk programnya jadi seperti ini ya. Kita akan coba running. Sini ditanyakan apa buah yang kita mau. Kita akan coba masukkan apel pertama, dan enter. Buah tersedia. Oke, jika kita coba yang lain, yaitu semangka, maka saya tidak punya semangka ya. Sederhana aja untuk program dari Replit dari Python ini. Setelah ini kita akan lanjut ke membuat flowchart ya. Oke, mungkin sebelum pindah ke flowchart, ada sama seperti Scratch ya, ada program lain, ada salah satu cara lain untuk kita mengecek ulang kembali apa yang ada di dalam list gitu.
itu menggunakan not ya. Oke. Kita langsung if not fruit in buah begini, print maaf buah tidak tersedia, atau maaf saya tidak punya ini seperti ini ya. Dan setelah itu kita print buah tersedia misalkan. Di bawah ini mungkin kita akan coba tambahkan exit. Ini berfungsi sama seperti menghentikan program di Scratch gitu. Jadi kita akan coba running. Oke, mungkin kita tidak perlu pakai exit ya. Kita coba langsung running aja. Apa buah yang kau mau? Di sini kita akan coba mengisi durian ya. Durian. Ini apa yang terjadi? Maaf, saya tidak punya durian. Oke, kita abaikan saja mungkin yang bawah ini ya. Kita hapus aja. Karena fokus kita adalah di ini. Jadi apabila kita tidak punya, maka yang terjadi adalah program akan menunjukkan bahwa di list itu kita tidak punya durian gitu. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke pembuatan flowchart ya teman-teman. Oke, langsung aja. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Draw.io nya ya. Kita akan membuat flowchartnya. Pertama kita dengan blok bulat seperti ini. Oke, ini kita akan isikan start atau mulai. Kemudian kita dengan balok seperti ini, persegi panjang ya. Oke, di sini pertama tadi diminta untuk membuat list buah-buahan. Oke, kemudian lagi ini blok-blok di sini menunjukkan urutan pengerjaannya. Kemudian yang kedua adalah menanyakan buah keinginan audien. Oke. Dan selanjutnya dari pertanyaan ini maka akan memunculkan dua jawaban ya. Sini aja, juga sama sini untuk alurnya. Nah, dari setelah pertanyaan ini akan memunculkan dua jawaban ya, dua kemungkinan antara iya, tersedia atau tidak ada. Ini kita akan coba buat agak besar aja untuk tulisannya. Misalkan sini buah terdapat dalam list. Akan perbesar aja sedikit ya. Oke, dalam list jika ya kita akan sini katakan
tidak tersedia begini. Jadi itu alurnya ke sini, kemudian ini juga seru. Nah seperti ini, biar lurus kita bikin lurus seperti ini aja. Oke, seperti ini ya. Jika kita website mungkin seperti ini aja ya, sama sederhana. Itu dimulai dari sini, kemudian kita diminta untuk membuat list buah-buahan. Setelah itu kita diminta untuk menanyakan buah keinginan audiens. Nah, dari pertanyaan ini ya, akan muncul dua kemungkinan. Tuh, apakah buah itu terdapat dalam list? Jika iya, maka katakan buah itu tersedia, dan jika tidak, maka katakan buah tidak tersedia. Oke, mungkin untuk materi list kita ya, sampai ke latihan mungkin cukup sampai di sini. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini ya, pada materi algoritma pemrograman, membahas mengenai list atau daftar ya. Selanjutnya mungkin akan ada project yang akan kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan dari materi ini teman-teman bisa paham ya. Dan untuk bagi teman-teman yang masih bingung, bisa menanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga sehat selalu, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.